Nah, bertemu lagi dengan saya di channel ini ya, kawan-kawan. Ini ada sebuah handphone masuk lagi, handphone model cukup lama ya. Ini adalah Nokia E63 yang cukup legendaris, cukup diminati oleh kalangan menengah ya untuk tahun-tahun 2007, 2006. Setelah 6600, 3650, 3660, 7610 baru keluar E63 ya, kemudian E71. Dan ini E63 dia ada kerusakan ya, kerusakannya yang mana mati total. Jadi mati total ya kawan-kawan. Ini bilang pemiliknya ini sudah diservis. Kemudian bilang servisnya ini ada korsleting ya. Dan ini kita cek, ini baterai aftermarket yang lumayan bagus ya kawan-kawan untuk seperti ini mereknya. Jadi kalau ketemu handphone-handphone seperti ini, saya jadi ingat masa muda ya, masa remaja. Yang mana dulu untuk ngisi pulsa saja minimal 100 ribuan ya untuk paket pulsanya. Dan itu mungkin hanya 1 minggu habis ya. 100 ribu itu untuk harganya itu sampai 112 ya, 110, 112. Bahkan kalau dia lagi langka itu bisa sampai 120 kawan-kawan di zaman dulu. 2006, 2007, itu 2005, awal-awal 2000-an. Ini kita cek dulu ya, baterainya ternyata kosong ya. Kosong, wajar saja karena dia habis terkuras. Oke, jadi seperti ini ya untuk chargernya kecil. Ini positif dan negatif berdampingan. Kemudian yang paling kiri itu adalah baterai temperatur. Oke, kita cek dengan diode mode ya. Ini positif dan negatif malah nyambung kawan-kawan. Positif ke ground malah nyambung. Jadi ini ada yang tidak beres ya, kita akan bongkar saja. Jadi ini chargernya. Jadi walaupun handphone agak lama, agak jadul, kita tetap semangat ya kawan-kawan. Tetap semangat, yang mana itu kita harus lakukan. Dan ini saya cek dulu chargernya apakah bagus atau tidak, atau ada kelainan. Karena bisa saja terjadi ya kelainan pada charger. Oke, ini negatif dan positif. Kita cek tegangannya ya. Wah, ngeri sekali kawan-kawan. Ngeri sekali ya. Ini 5,8 ya. Hampir 6 volt ini output dari charger kecil ini. Jadi dia 5,89, hampir 6 volt mengeluarkan tegangan, yang mana untuk handphone lama itu dia 3,7, 3,8 itu sudah normal ya. Dan biasanya kalau di atas 4,2 atau 4,3 itu dia akan terjadi short ya. Terjadi korsleting jika proteksinya itu jebol. Nah, jadi pantas saja ya ini jalurnya tidak karuan kawan-kawan, ada yang rusak bagian resistor maupun kapasitornya, bahkan bisa-bisa IC-nya ya kena. Oke, jadi ini groundnya malah nggak nyambung ya sama negatif. Kemudian untuk positif dia malah nyambung ke ground. Nah, kita bongkar saja ya. Ini ada yang harus kita perbaiki ya di bagian dalamnya. Oke, kita langsung bongkar saja.
Oke, setelah kita buang resistor baterai temperatur tadi, kita akan cek lagi apakah ini jalur positifnya masih nyambung ke ground ya. Nah, jadi ini tidak nyambung lagi kawan-kawan. Untuk jalur positif baterai yang ada di konektor sini, dia sudah tidak nyambung lagi karena kita buang resistor kecil yang hitam tadi di sini di atas IC PA ya, di atas IC PA untuk sinyal. Nah, jadi ini positifnya sudah tidak nyambung lagi ke ground. Dia ada resistansinya ya, ada hambatannya. Normalnya seperti itu, yang awalnya tadi langsung nyambung ya, langsung plong antara positif dan negatif, antara positif dan ground ya. Kemudian untuk negatifnya itu malah tidak nyambung kawan-kawan, malah tidak nyambung ke ground. Harusnya untuk negatif itu nyambungnya ke ground ya. Oke, tinggal kita sambungkan lagi dengan jumper ya, dengan cara di jumper untuk kutub negatifnya ke ground itu harus tersambung. Oke, jadi saya kasih kabel saja ya, kabel kecil seperti ini. Jadi di dalam pekerjaan itu saya kurang rapi ya kawan-kawan, mohon maaf, saya kurang rapi untuk melakukan pekerjaan seperti acak-acakan begini ya. Nah, jadi kita tinggal cek. Nah, ini sudah nyambung untuk negatif ke ground, kemudian positifnya sudah tidak nyambung lagi, alias ada hambatannya ya untuk positif ke ground, karena sudah kita buang bagian resistor kecil tadi, yang mana itu untuk baterai temperatur ya. Oke, kita akan coba hidupkan apakah dia bisa hidup atau tidak. Jadi intinya ini permasalahannya awalnya itu dari chargernya ya. Chargernya yang over itu sampai 5,8 volt ya, hampir 6 volt. Sedangkan untuk baterai-baterai lama seperti ini dia 3,6 volt dia sudah bisa hidup ya. Kalau di atas 4,5 itu dia akan rusak ya kawan-kawan. Proteksinya itu bisa jebol, kemudian menimbulkan kerusakan korsleting seperti ini. Oke, kita akan coba hidupkan apakah bisa normal atau tidak.